Selamat malam semuanya teman-teman, Susan Vladimir. Kali ini udah jam 11. Besok saya harus bangun pagi jam 5 karena jam 7 itu saya harus ke daerah Tanjung Priok, dimana di Tanjung Priok itu saya harus membuat vaksin yellow fever. Saya udah coba cari vaksin ini di 3 klinik, semuanya stoknya habis begitu. Dan saya mencoba mencari seperti agent gitu ya, biro jasa lah gitu untuk vaksin yellow fever ini. Ternyata itu mahal banget ya, dia mintanya itu 1 juta. Sedangkan kalau menurut yang saya baca itu sebenarnya vaksin itu hanya bayar 350. Saya juga udah nanya sama beberapa teman saya yang sudah pernah ke negara-negara yang diperlukan untuk vaksin yellow fever ini, misalnya seperti negara Afrika ataupun Brazil ya. Dan kebetulan kami ingin ada planning ke Brazil, jadi saya tuh harus membuat vaksin yellow fever ini dan coba mencari informasi dan akhirnya dapet. Saya besok harus ke Tanjung Priok, itu di PPK ya, apa ya, pokoknya di daerah Tanjung Priok lah. Di situ tempatnya untuk membuat vaksin. Jadi sekarang saya harus buru-buru tidur supaya besok jam 5 saya bisa bangun dan nantikan ceritanya. Oke. Привет Sobat Susan Vladimir, kita jumpa lagi dengan cerita saya. Sekarang saya masih berada di Indonesia. Nah ini pagi hari, sudah jam 6.30 ya. Saya berangkat naik mikrolet untuk menuju ke stasiun Pasar Minggu. Jadi planningnya saya ini mau naik kereta sampai kota, lalu nanti akan nyambung lagi ke stasiun Tanjung Priok. Ternyata keretanya penuh. Tapi ketika sudah sampai lewat Manggarai, keretanya malah sepi dan kebanyakan penumpangnya banyak yang turun di Manggarai. Stasiun berikutnya Mangga Besar, stasiun Mangga Besar. Nah, nggak terasa tuh kita sudah sampai di stasiun Mangga Besar. Sebentar lagi sampai di stasiun kota, stasiun terakhir. Ternyata keretanya ini selalu dibersihkan ya. Jadi bagus juga, kita melihatnya kan jadi enak ya kalau semuanya bersih. Nah guys, teman-teman Susan Vladimir, akhirnya saya sampai di stasiun kota. Ini adalah stasiun terakhir ya. Jadi keretanya cuma sampai sini, lalu nanti dia akan balik lagi untuk menuju kota Bogor. Sesudah dari sini saya harus mencari lajur atau tujuan ke Tanjung Priok. Di sini ada tulisannya arah ke Tanjung Priok di lajur berapa. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, bisa tanya sama petugas yang di situ. Sambil menunggu keretanya datang, saya melihat suasana stasiun kota yang ini adalah salah satu heritage ya. Kita bisa lihat bangunannya masih bangunan zaman Belanda. Keretanya udah datang yang mau ke arah Tanjung Priok ya. Ini naiknya dari kota untuk menuju ke Tanjung Priok. Ini adalah penumpang dari arah Tanjung Priok yang menuju ke stasiun kota. Nah, sesudah itu saya dibolehkan masuk
saya memilih gerbong yang masih sepi. Saya udah di kereta yang menuju ke Tanjung Priok. Jadi keretanya masih kosong ya. Ini stasiun Tanjung Priok, kita udah sampai. Sekarang naik ojek ke KPP. Nah teman-teman, Susan Vladimir, sebelum saya panggil ojek, saya lihat-lihat dulu stasiun Tanjung Prioknya. Menurut saya ini stasiun juga stasiun heritage, stasiunnya kuno ya. Saya naik ojek ke KKP Klinik Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok. Bayarnya cuma 20.000 aja. Memang tidak terlalu jauh ya dari stasiun Tanjung Prioknya. Dan kita memasuki pelabuhan nih, di kanannya ini banyak kontainer-kontainer ya teman-teman, lihat deh. Nah ini dia tempatnya, di sini ada tulisannya. Kita langsung masuk aja, ternyata di situ sudah ada petugasnya. Kita dikasih formulir dulu, kita harus ngisi ya. Ngisi semua data-data, jangan lupa fotokopi KTP dan paspor dilampirkan ya. Terus harus online daftar dulu. Ini ada petugasnya di sini. 20. Jangan bicara atau bergerak selama pengukuran. Ini adalah tensimeter otomatis. Di situ nanti kita dapat secari kertas yang nanti dilampirkan di pendaftaran kita ya. Lalu kita masuk ke dalam. Nah, setelah kita masuk ke dalam ruangan ini, jangan lupa untuk ke resepsionisnya. Di sana kita harus mendaftar lagi. Nanti resepsionis akan memberikan secari kertas di mana kita harus membayar sebesar 345, baiknya uang cash atau bisa juga dengan debit kartu BRI. Lalu sesudah itu kita akan diarahkan ke loket nomor 3 atau kamar nomor 3. Di sana sudah ada petugas yang akan menanyakan apakah kita punya alergi, apakah kita punya penyakit bawaan, atau apakah kita sudah vaksin, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sesudah itu kita disuntik dan menunggu kartu kuningnya. Nah ini kartu kuningnya saya sudah jadi. Pelayanannya sangat cepat dan Kita sudah menurut keluar, saya sudah oke banget. selesai. Alhamdulillah, akhirnya dapat. Nah teman-teman Susan Vladimir, buku kuning ini hanya berlaku 1 kali dalam seumur hidup. Biasanya kartu kuning ini dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin ke negara Afrika ataupun Latin Amerika. Ini stasiun Tanjung Priok, kita udah selesai. Kita mau naik kereta. Jadi tadi proses yellow fevernya nggak begitu susah ya. Jadi tadi sesudah mendaftar bayar, langsung ke loket nomor 3. Di situ kita dipanggil, ditanya-tanya lagi, dicek lagi tentang data-data kita. Sesudah itu baru antri untuk suntik. Sesudah antri untuk suntik, kita dikasih buku kuning tersebut. Jadi katanya buku kuning yellow fever itu berlaku 1 kali seumur hidup. Tadi saya lihat banyak yang suntik di